apakah kerajaan milenium itu? Kerajaan milenium adalah pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi ini. Pada waktu itu iblis akan diikat ke dalam jurang maut. Wahyu pasal 20 ayat 2 berkata, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Belum dilemparkan ke dalam neraka, baru dilemparkan dalam jurang maut. Setelah kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepas. Sementara waktu, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa di bumi, baru ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus akan menjadi raja di Palestina. Wahyu 20 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sakaria 14 ayat 16 sampai 19. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Amin. Saudara-saudara, di dalam kehidupan dunia ini peperangan seringkali terjadi, antara lain karena ada orang, pemimpin atau negara yang ingin menjadi penguasa dunia. Napoleon Bonaparte dari Perancis pernah berusaha menjadi penguasa dunia. Hirohito dari Jepang, Hitler dari Jerman. Sekarang pun Amerika ingin menjadi polisi dunia. Rusia ingin menjadi penguasa dunia. Dan nanti akan datang si antikristus yang berusaha menjadi pemimpin one world government, satu pemerintahan dunia. Nah, sebetulnya ini juga pernah terjadi dalam sejarah dunia, meribatkan kerajaan Babilonia atau Irak, Persia atau Iran, lalu kerajaan Yunani, dan kemudian kerajaan Romawi. Kalau kita lihat slide berikut ini, dalam Daniel pasal yang kedua, itu dikisahkan mimpi Nebukadnezar yang diartikan tafsirannya oleh Daniel. Yang dilihat dalam mimpinya ada patung yang tinggi besar, kepalanya terbuat dari emas tua. Nah, ini bicara tentang kerajaan Babilonia yang menjadi penguasa dunia. Babilonia itu Irak kalau sekarang. Lalu dikatakan dada dan lengannya dari perak. Itu adalah kerajaan Persia yang mengalahkan kerajaan Babilonia. Lalu turun lagi, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Dan itu bicara tentang Greece, kerajaan Yunani. Pemimpinnya adalah Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, yang pernah menjadi penguasa dunia. Tapi kemudian setelah dia mati, kerajaannya terpecah, ditaklukkan oleh satu kerajaan baru yang digambarkan paha daripada patung itu terbuat dari besi keras.
Dan itu adalah pemerintahan Roma. Kita tahu mulai dari Kaisar Agustus, lalu kemudian ada 10 kaisar yang kejam terutama menindas kekristenan, antara lain Kaisar Nero, Kaisar Diokletian. Roma menjadi penguasa dunia. Tapi kemudian dalam mimpi tersebut dilihat juga bagian kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Besi bisa campur tanah liat enggak, saudara? Tidak mungkin bisa. Dan ini bicara tentang kerajaan-kerajaan dunia yang satu kali coba untuk disatukan oleh si antikristus. Tapi enggak mungkin bisa menyatu besi sama tanah liat. Itu tidak mungkin bersatu. Seperti air dan minyak enggak mungkin bersatu. Nah, tetapi ketika diupayakan penyatuan bangsa-bangsa yang terbelah di dunia oleh tokoh si antikris ini, tiba-tiba meluncurlah sebuah batu dari atas yang makin lama makin membesar, menghantam bagian kaki daripada patung itu, sehingga patung itu akhirnya rubuh. Nah, Daniel 2 ayat 44 menjelaskan hal ini. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan jadi setelah upaya menyatukan dunia di bawah Babilonia, di bawah Persia, di bawah Yunani, di bawah Roma, kemudian ada upaya dari antikris untuk menyatukan dunia. Semua gagal. Yang berhasil cuma satu, kerajaan Allah yang kekal, yang menjadi pemimpinnya adalah Yesus. Dan itulah yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya, yang kemudian diartikan oleh Daniel. Dan itulah yang kita akan bahas sekarang, kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Jadi yang pertama, apakah kerajaan milenium itu? Kerajaan milenium adalah pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi ini. Pada waktu itu iblis akan diikat ke dalam jurang maut. Wahyu pasal 20 ayat 2 berkata, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Belum dilemparkan ke dalam neraka, baru dilemparkan dalam jurang maut. Setelah kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepas. Sementara waktu, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa di bumi, baru ditangkap lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, selama iblis tidak ada di dunia ini, karena dia ada di jurang maut, dunia akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, karena pemerintahan itu akan dipegang oleh Yesus Kristus. Saudara tahu sampai hari ini peperangan sedang terjadi, dan terutama adalah di Timur Tengah, ya. Israel sedang berperang melawan Hamas dari Gaza, sekarang ke Rafah, Hizbullah dari Lebanon menyerang. Pokoknya konflik yang sedang terjadi sekarang ini di tanah yang disebut sebagai Palestina. Dulu di Alkitab disebut tanah Kanaan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Lalu kemudian muncul bangsa Yahudi di sana. 3000 tahun yang lalu Yerusalem dijadikan pertama kali oleh Daud sebagai ibu kota negara atau kerajaan Israel. Tapi Israel kemudian terserak-serak ke seluruh dunia. Pada akhir zaman ini kembali lagi ke tanah Palestina. Saudara tahu Perang Dunia Kedua terjadi 1939 sampai 1945. Nah, saudara-saudara, dalam peperangan itu Inggris menguasai daerah Palestina. Dulu namanya tanah itu tanah Kanaan. Sering disebut sebagai tanah Yudea.
Tapi kemudian Inggris berkuasa, lalu diserahkan mandatnya kepada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang tahun 1947, 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengumumkan bahwa di tanah Palestina ini akan dibagikan kepada 2 suku bangsa. Yang pertama, Yahudi Palestina, orang-orang yang kembali datang dari seluruh dunia. Yang kedua, Arab Palestina. Karena sebetulnya Palestina itu bukan nama bangsa awalnya. Palestina itu daerah, saudara. Syria, Palestina. Dulu namanya Kanaan. Nah, jadi ketika dibagi, udahlah di tanah ini, kan ada Yahudi, ada Arab, udah bikin negara masing-masing, 2 negara saja. 1947 PBB mengumumkan itu, 1948, 14 Mei, Israel menyambut, dia mendeklarasikan kemerdekaan. Maka dia menjadi negara merdeka sampai hari ini. Tapi orang-orang Arab di Palestina tidak mau. Karena apa? Mereka hanya punya satu visi, menghapuskan Israel dari muka bumi. Makanya sampai saat ini negara Palestina itu belum ada, saudara sekalian. Orangnya ada, Arab Palestina. Tapi negara Palestinanya itu sendiri belum ada. Nah, sampai akhirnya 7 Oktober 2023. Tiba-tiba secara mendadak Hamas menyerang Israel dengan ribuan misil. Banyak yang ditangkis oleh Iron Dome. Mereka masuk ke perbatasan, membantai orang-orang muda yang sedang melakukan festival musik perdamaian. Lalu kemudian mereka masuk ke kibbutz, yaitu tempat perkampungan Israel. Salah satu yang paling parah, kibbutz Be'eri namanya, itu cuma 4 km dari Gaza. Dan mereka membakar kira-kira 1.200 mobil karena jalannya cuma satu, jalan itu pulang pergi. Kibbutz Be'eri 1.250 orang, dari rumah ke rumah ditembakin, dibantai, bayi-bayi dimasukkan dalam kerangkeng, dibakar dan sebagainya. Perlakuan yang sangat tidak manusiawi, yang akhirnya menyebabkan pembalasan yang lebih dahsyat dari Israel kepada Gaza. Lalu Gazanya porak-poranda, lalu kemudian mereka mengungsi ke Rafah. Rafahnya juga diserang, karena dalinya Israel yang mereka mau serang bukan civilian, penduduk sipil, tapi terutama adalah pejuang-pejuang milisi-milisi militer dari Hamas yang seringkali menjadikan rakyat atau orang-orang sipil sebagai tameng mereka. Nah, saudara, ini berlangsung terus sampai hari ini. Nah, karena penyerangan pembalasan daripada Israel, saudara perlu tahu, Israel itu orang Kristennya kecil sekali. Israel itu bukan Kristen. Israel itu mayoritas penduduknya agamanya Yudaisme. Nabi terbesar bagi mereka bukan Isa, tapi Musa. Lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen di Israel. Ini perlu dicatat. Karena di Indonesia dipikirnya Israel itu Kristen. Enggak, lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen yang ada di Israel. Nah, tetapi orang Yahudi itu inti ajarannya bukan kasih, tapi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya mereka nggak mau berhenti menyerang, saudara. Kita lagi diam-diam diserbu, 1.200 orang Israel mati, banyak ia diperkosa, banyak diperlakukan sangat tidak manusiawi. Lalu bangsa-bangsa pada diam. Kenapa sekarang ketika Israel melakukan pembalasan, bangsa-bangsa semua menyerang, menyalahkan Israel? Jadi semangat antisemitisme, anti-Yahudi sedang merebak ke seluruh dunia. Makanya ketika dilakukan voting di PBB beberapa bulan yang lalu, mayoritas negara di dunia setuju ada negara namanya Palestina. Jadi solusinya adalah two-state solution. Jadi di tanah Kanaan, di tanah Israel yang gak terlalu besar itu, di tanah Palestina, dibagilah 2. Sebagian Israel, sebagian Palestina. Sebetulnya itu sudah pernah ditawarkan PBB
1947. Yang nyambut cuma satu, Israel. Yang satu lagi nggak mau, karena apa? Dia ingin menghapus Israel dari muka bumi. Tapi sekarang karena nggak ada pilihan lain, mereka mau menerima hal tersebut. Ingin mendirikan selain Israel di Palestina, mereka juga ingin mendirikan negara di mana orang-orang Arab Palestina memerintah di sana. Pemisahan dua negara. Gimana kelanjutannya kita nggak tahu. Saya juga bukan peramal, pengamat politik. Tapi saya mau katakan dari Alkitab, solusi yang terakhir itu yang Alkitab bilang. Bahwa Palestina tidak mungkin disatukan dalam damai kecuali rajanya adalah Yesus. Nah ini nggak mungkin dipercaya oleh orang-orang di PBB dan sebagainya. Tapi saya lebih percaya apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Nggak pernah akan ada damai di Palestina. Nggak ada, saudara-saudara. Kecuali Yesus jadi raja damai, memerintah kerajaan 1000 tahun, baru damai itu Palestina. Nah luar biasanya Alkitab itu memberikan petunjuk, bahkan solusi kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh mendalaminya. Kerajaan milenium adalah kerajaan 1000 tahun damai, di mana ada damai sejahtera di Palestina, tapi ibu kotanya Yerusalem dan rajanya adalah Yesus. Dan tadi dikatakan dalam Zakaria, pada waktu itulah Tuhan satu-satunya raja dan namanya hanyalah satu-satunya. Dan setiap tahun pada hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, Sukkot bahasa Ibraninya, kira-kira bulan September ke Oktober, tiap bangsa di dunia harus mengirim kontingen, utusan ke Yerusalem. Jika tidak, bangsa itu dikutuk. Nggak akan turun hujan, bahkan tulah yang dialami oleh orang Mesir, mulai dari air menjadi darah, sampai anak sulung orang Mesir mati, itu akan terjadi lagi di negara-negara tersebut. Mudah-mudahan negara Indonesia masih ada, saudara-saudara. Jadi setiap kali the Feast of Tabernacle, maka kita akan berangkat ke sana. Jadi kalau yang belum pernah ke Israel, mudah-mudahan panjang umur, sehingga saudara nanti bisa ke Yerusalem. Ya, waduh, udah banyak perang. Nantilah tunggu aja yang 1000 tahun kan cukup lama itu saudara ya. Nabung dulu gitu, masih ada kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, kapan kerajaan milenium itu terjadi? Jawabannya setelah Tuhan Yesus datang kembali. Tahunnya kita nggak tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Dan kedatangan Yesus kembali akan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, Yesus datang di awan-awan, tidak menjejakkan kaki ke bumi, untuk membawa atau mengangkat umat yang percaya kepadanya. Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan apabila aku telah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita kan di bumi, Yesus ada di sorga. Jadi Yesus akan turun dari sorga, belum menjejakkan kaki ke bumi, baru di awan-awan, di angkasa nampaknya. Kitanya yang diangkat setelah tubuh kita dirubah, bukan lagi darah dan daging, tapi menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh seperti yang dimiliki Yesus, seperti waktu dia bangkit dari antara orang mati. Karena dengan tubuh ini kita nggak mungkin diangkat, saudara. Harus dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Baru setelah kurun waktu tertentu, tahap kedua, Yesus datang menjejakkan kaki di bumi. Karena di dalam Yudas 1 ayat 14 ditunjukkan bahwa dia bukan datang untuk menjemput umat yang di bumi, tapi dia datang dengan orang-orang kudusnya. Ayat 14 juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau kita tidak membedakan 2 tahap pengangkatan Tuhan, kita akan bingung menganggap bahwa Alkitab itu kontradiksi.
Katanya Tuhan datang dari sorga untuk menjemput umatnya di bumi. Kok ayat ini bilang Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya? Berarti kan dari sorga. Berarti tahap pertama, orang percaya diangkat dulu ke sorga, lalu setelah kurun waktu tertentu bersama-sama akan turun kembali ke bumi, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun di Yerusalem untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Yang ketiga, apa yang akan terjadi sebelum milenium, sebelum kerajaan 1000 tahun? Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama, adanya pengangkatan orang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya rapture. Coba dibaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Bersama-sama 2-3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah akan berbunyi. Gak tahu berserunya gimana. Mungkin Yesus datang. Lalu itu sangkakala Hollywood. Kalau sangkakala Indonesia si unyil yang datang, saudara, bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau sangkakala Yahudi itu kan shofar. Di beberapa bagian dunia, beberapa tahun yang lalu, terdengar suara seperti shofarnya Yahudi itu. Tut. Orang bingung, suara apa ini? Sampai sekarang tidak terpecahkan misteri alam itu. Ada yang tanya sama saya, wah, jangan-jangan itu sangkakala terakhir yang sudah berbunyi. Saya bilang, belum. Kalau sangkakala itu berbunyi, kita udah bersama Yesus. Jadi itu apa? Ya mungkin latihan dulu lah begitu ya. Nih latihan niup barangkali atau apapun. Tapi kalau sangkakala terakhir dibunyikan, Yesus datang dari sorga di awan-awan, di angkasa. Kita yang mati bangkit. Yang percaya Yesus yang udah mati bangkit. Diubah dengan tubuh kebangkitan. Kita yang masih hidup gak akan mati. Kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh seperti yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi bagi orang mati disebut tubuh kebangkitan, tapi saya lebih suka menyebutnya bagi orang yang masih hidup tubuh kemuliaan. Karena kan belum pernah, orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang kembali gak akan pernah mati. Dan orang yang gak pernah mati kan gak bisa disebut tubuh kebangkitan. Bangkit kan pernah mati. Maka lebih baik kita sebutnya sebagai tubuh kemuliaan. Lalu diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nanti ketemu Tuhan di angkasa, di awan-awan, bisa terbang, nggak usah pakai pesawat, terbang tiba-tiba, lalu nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Belum bisa lagunya, diturunin saudara-saudara. Makanya latihan dulu sekarang lagunya. Jadi Yesus akan turun dari sorga di awan-awan. Orang mati dalam Kristus akan bangkit, mengenakan tubuh kebangkitan. Orang percaya yang masih hidup tidak akan mati. Lalu mereka diubah dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Itu peristiwa kalau yang akan terjadi sebelum milenium. Lalu orang percaya yang diangkat itu kemana? Dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya bema, 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, saudara-saudara, ini bukan pengadilan untuk menentukan keselamatan, tapi menentukan pahala yang akan diterima sesuai dengan perbuatan iman setelah mereka diselamatkan. Semua pekerjaan akan diuji. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah atau reward, pahala. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, jadi saudara, orang yang diangkat itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bukan untuk menentukan keselamatan. Karena semua orang yang diangkat sudah lahir baru. Sudah pasti selamat. Jadi nggak akan dihukum di dalam neraka. Tetapi untuk apa mereka diadili? Untuk menentukan mereka dapat pahala atau tidak. Dapat upah, dapat reward atau tidak. Karena semua pekerjaan akan diuji. Jika motivasinya tulus dan dapat dipercayai, maka mereka akan mendapatkan mahkota dan memerintah bersama dengan Yesus. Jadi begini, kalau kita habis percaya Yesus, melayani Tuhan, lalu melayaninya dengan tulus, diumpamakan seperti orang yang membangun di atas dasarnya Yesus, membangunnya dengan emas, perak, batu permata. Artinya logam mulia, motivasinya luhur, mulia, melayani karena cinta Tuhan, memberi karena cinta Tuhan. Tapi orang yang motivasi pelayanannya rendah, seperti kayu, rumput kering, jerami, ya, itu akan dibakar, bukan orangnya, terbakar pekerjaannya. Maksudnya begini, kalau kita udah bertobat melayani, tapi supaya terkenal, supaya cari nama, cari uang, gak mau kalah sama orang lain, maka orangnya tetap akan selamat. Tapi seperti dari dalam api. Artinya selamatnya tetap selamat, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Maka dia akan malu. Itu sebabnya mari kita melayani dengan tulus, dengan cinta Tuhan. Ada yang bilang gini, enak ya itu penjahat di sebelah salib Yesus. Cuma beberapa jam sebelum mati, bertobatkan dia. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Masuk surga enggak? Masuk. Oh enak ya. Mendingan kita berbuat dosa aja. Nanti beberapa jam sebelum mati, bertobat. Oh masuk surga. Tapi masalahnya saudara kan enggak tahu. Jam berapa mau matinya? Hari apa matinya? Oh iya nanti kan mungkin sakit dulu. Belum tentu. Ada orang tiba-tiba gempa bumi, bruk, mati langsung. Nah, jadi ada yang bilang, enakan begitulah. Daripada orang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tapi beda saudara. Paulus setelah bertobat mencintai Tuhan, melayani Tuhan, membuka jemaat-jemaat, menulis Alkitab Perjanjian Baru, dia dapat pahala. Yang penjahat di sebelah salib, selamat tapi nggak dapat pahala. Yang satu nyanyi, hey 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 lihat saya pakai mahkota dari surga. Karena rajin bekerja untuk Tuhan, dapat pahala, dapat mahkota. Satunya bilang, hey 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 lihat saya, si botak masuk surga. Masuk surga, tapi botak artinya nggak dapat pahala dari surga. Botak di dunia mah nggak apa-apa, asal jangan botak di surga, saudara. Dapat pahala dari Tuhan berupa mahkota. Mahkota itu kan sebuah simbol kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan raja besar, yaitu Yesus. Sedangkan yang tidak tahan uji akan kehilangan pahalanya walaupun keselamatannya tetap. Jadi akan ada perbedaan kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Ya, semua yang percaya masuk sorga, tapi akan ada perbedaan kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 40-41. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain dari kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Artinya di sorga akan ada perbedaan pahala. Selamatnya sama,
tapi pahalanya akan berbeda-beda. Kemudian semua akan masuk pada pesta kawin anak domba, di mana mempelai akan mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kristus tidak akan terpisahkan lagi dengan gereja sampai selama-lamanya. Jadi kalau sudah mendapatkan pembagian pahala, kita akan masuk pesta kawin anak domba. Ini bukan pesta ayam goreng, mie goreng, saudara. Ini pesta rohani bersama Yesus selamanya. Jadi waktu Yesus datang, bersama Yesus. Waktu mendirikan kerajaan 1000 tahun, bersama Yesus. Masuk kerajaan kekal selamanya, bersama Yesus. Nanti tinggal di langit dan bumi baru, bersama Yesus. Kalau sekarang kan gereja, tubuh Kristus ada di bumi. Seringkali mengalami penderitaan. Kepala gereja Kristus ada di sorga. Nanti setelah diangkat, kita nggak akan pernah terpisahkan lagi selamanya dengan Kristus. Pertanyaannya, waktu pengangkatannya itu kapan? Nah, ada 3 tafsiran. Pertama, pengangkatan sebelum masa antikristus, disebut pre-tribulasi. Tribulasi itu penganiayaan, sebelum penganiayaan. Karena Alkitab berkata antikris tidak menyatakan diri sampai yang menahannya itu disingkirkan. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 8. Jadi sekarang ini antikris nggak bisa muncul karena masih ada gereja orang percaya yang menahan kemunculannya di bumi. Lalu gereja juga tidak disebutkan ada di masa kesusahan besar. Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Jadi pengangkatan terjadi sebelum antikris memerintah. Tapi tafsiran kedua, pengangkatan akan terjadi di tengah masa aniaya, disebut mid-tribulasi. Saudara, menurut Daniel 9 ayat 26, antikris itu akan memerintah 7 tahun, 1 kali 7 masa. Lalu di pertengahan 7 tahun, artinya 3,5 tahun, nafiri terakhir akan dibunyikan. Hukuman Tuhan akan berupa 7 materai di awal, 7 sangkakala atau 7 nafiri, dan 7 cawan. Dan kalau 7 sangkakala atau 7 nafiri ini sesuai dengan apa yang dicatat dalam 1 Korintus 15, dalam kitab Wahyu itu, maka kemungkinan pengangkatan terjadi di tengah. Kalau di awal kan 7 materainya belum dibuka, sangkakalanya belum ditiup. Kalau di akhir kan 7 cawannya sudah ditumpahkan. Jadi kemungkinan 3,5 tahun antikris akan memerintah, tapi waktu mau penganiayaan besarnya gereja diangkat. Yang ketiga, ada yang percaya pengangkatan di akhir masa antikris, disebut post tribulasi. Jadi orang Kristen, orang lahir baru juga akan masuk pada masa aniaya antikris. Ya, jadi kita semua ada di dunia mengalami penderitaan dan sebagainya, harus membuktikan kesetiaan, bahkan kalau perlu setia sampai mati, karena antikris akan ada dan orang-orang Kristen masih ada pada masa itu. Jadi kedatangan Kristus hanya 1 tahap, bukan 2 tahap. Nanti kalau udah di ujung, tiba-tiba Kristus naik di awan-awan, muncul di awan-awan, kita diangkat sebentar, lalu kemudian turun lagi ke bumi ini, saudara. Nah, jadi kira-kira saudara mau diangkatnya, kalau boleh milih nih, di awal, di tengah, atau di akhir? Awal, di tengah, atau akhir? Maunya si awal ya, paling enak gitu, nggak ketemu sama si mbah antikris gitu kan ya. Tapi kalau satu kali saudara bangun pagi, buka nonton TV, sambil lihat TV, minum kopi, lalu terdengar kabar tadi malam jutaan orang Kristen di seluruh dunia hilang. Dan kita tidak tahu hilangnya kemana. Mungkin dicuri oleh alien, oleh UFO. Jangan percaya. Karena apa? Itu pengangkatan. Tapi kalau saudara pagi itu masih bisa minum kopi sambil nonton TV, berarti engkau ditinggalkan, saudara-saudara. Engkau tidak ikut diangkat. Engkau masuk dalam masa aniaya antikristus. Nah, jadi ada 3 penafsiran. Ada yang diangkat di awal, di tengah, atau di akhir. Klik. Nah, kita sebetulnya tidak perlu menekankan teori manapun. Kita tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun, yang penting selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Mau di awal, di tengah, di akhir, pokoknya siap sedia. Maranatha,
ya Tuhan datanglah dengan segera. Jadi pertama, sebelum milenium itu Kristus akan mengangkat orang percaya. Kedua, antikris akan menguasai dunia. Jadi sementara orang percaya diangkat di sorga, mengalami tahta pengadilan Kristus, pesta kawin anak domba, yang di bumi akan disiksa oleh antikris. Saudara-saudara, antikris adalah penguasa dunia yang kejam. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Dia akan memerintah 7 tahun. Daniel 9 ayat 27. Diperkirakan ada 10 koalisi negara barat yang dulu merupakan jajahan kekaisaran Romawi. Sekarang di Eropa, Roma dulu itu kan luas sekali wilayahnya. Kenapa? Karena Wahyu 13 bicara ada binatang yang keluar dari dalam laut, tanduknya 10. Jadi diduga ini adalah konfederasi 10 negara-negara yang dulu wilayahnya itu wilayah Roma, kerajaan Roma. Sekarang Eropa. Bahkan di dalam patung yang dilihat Nebukadnezar yang ditabrak oleh batu besar itu adalah kakinya. Kaki kan terdiri juga dari 10 jari. 10 jari, 10 tanduk bicara tentang 10 negara berkoalisi untuk menjadi pemerintahan dunia. Nah, waktu antikris memerintah, ini akan menjadi masa siksaan yang hebat. Penghukuman Allah, 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan tentang bencana yang sangat masif akan terjadi di bumi. Nah, antikris akan memerintah dalam 2 tahap. Tahap yang pertama 3,5 tahun, dia akan membuat perjanjian dengan Israel, dan Israel akan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Lalu gereja di dunia mayoritas akan kompromi dan mendukung antikris. Ini yang bahaya, saudara-saudara, tapi itu memang dicatat dalam Alkitab. Sekarang aja gereja banyak yang kompromi, setuju pernikahan sejenis, setuju dengan LGBT, saudara-saudara. Nanti gereja akan melacurkan diri. Sebab itu Alkitab bilang ada seorang wanita yang disebut pelacur besar. Itulah gereja mengaku Yesus, tapi ternyata dia kompromi dengan dunia, dia kompromi dengan antikris. Lalu Israel akan diserbu oleh negara dari utara disebut Gog, kemungkinan besar Rusia dan sekutunya, dan selatan negara-negara Arab. Pada tahap yang kedua, negara-negara Afrika maksudnya. Tahap yang kedua, 3,5 tahun berikutnya, antikris setelah kuat kuasanya, dia akan minta disembah sebagai Allah dan menganiaya semua orang yang tidak mau. Jadi gereja yang ditinggalkan itulah gereja yang kompromi dengan dunia, dengan antikris. Karena gereja sejatinya kan udah diangkat ke sorga. Pada waktu itu akan muncul pelayanan 2 saksi Allah, Wahyu 11, yang punya kuasa menurunkan api dari langit dan mengubah air menjadi darah seperti pelayanannya Elia dan Musa. Muncul tanda 666, orang tidak bisa berjual beli tanpa menggunakan tanda 666 tersebut. Dan di akhir daripada tahap kedua ini akan ada perang namanya Harmagedon, yaitu barat, antikris dan sekutunya melawan timur. Wahyu 16 ayat 12 itu terjadi di Harmagedon. Dan Wahyu 9 ayat 16 mencatat dari timur akan datang 200 juta orang pasukan melewati sungai Efrat di Irak yang sudah kering. Kalau saudara perhatikan, lihat di Google saja, sungai Efrat itu makin lama makin kering, saudara. Nanti dia akan kering betul, lalu dilintasi 200 juta pasukan dari timur. Ini pasti China ikut. Kalau enggak ikut, gimana 200 juta orang bisa ke Palestina? Indonesia kemana? Enggak jelas, karena Indonesia non-blok. Bukan blok timur, bukan blok barat, bukan blok utara, bukan blok selatan. Saya sih berdoa supaya tidak ngeblok-blok saudara-saudara. Ya, karena Indonesia itu kan negara unik, bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Karena itu ada yang bilang Indonesia negara bukan agama, bukan sekuler. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ngeblok kemana-mana. Saya setuju. Lebih baik memberi makan siang gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia, itu jauh lebih bagus daripada ikut perang dunia. Setuju kan saudara?
Kalau kasih makan kan kita makan kenyang gitu ya. Di tengah kelaparan masih bisa makan kan, haleluya begitu. Lalu yang ketiga, Kristus akan datang ke bumi. Jadi orang percaya diangkat, di bumi antikris akan memerintah. Lalu setelah 7 tahun di akhir perang Harmagedon, Kristus akan datang ke bumi. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun pada saat perang Harmagedon. Lalu antikris dan nabi palsunya akan dilemparkan ke lautan api. Wahyu 19 ayat 20. Jadi penghuni neraka pertama adalah antikris dan nabi palsu. Setan kapan masuk nerakanya? Setelah kerajaan 1000 tahun, masih agak lama. Pegawainya dulu suruh masuk neraka. Pegawai beres-beres. Nanti bosnya baru datang 1000 tahun berikutnya. Makanya penghuni neraka pertama adalah antikris dan nabi palsu. Makanya saya nggak percaya orang yang bilang, saya dapat penglihatan. Saya lihat Michael Jackson ada di neraka, ada ini di neraka. Loh, nanti penghuni neraka pertama itu adalah antikris dan nabi palsu. Sekarang kalau orang mati nggak percaya kepada Kristus, tinggalnya di mana? Bukan di neraka, tapi di Hades, di alam maut. Sedangkan orang yang percaya, dia tinggalnya di Firdaus, saudara-saudara. Tapi setelah mendapatkan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, maka kita bersama-sama bersama dengan Kristus nanti di langit baru dan bumi baru, kerajaan sorga yang kekal. Nah, iblis akan dilemparkan ke jurang maut 1000 tahun lamanya, lalu Kristus akan mendirikan kerajaan milenium di bumi dengan ibu kotanya Yerusalem. Di mana itu? Di tanah Palestina pada masa kini. Jadi saya mau katakan, walaupun PBB semuanya bilang solusi damai yang terbaik, two-state solution, yaitu pemisahan Yahudi Palestina dan Arab Palestina, mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi saya yakin damainya hanya bisa terjadi waktu Yesus jadi satu-satunya raja di Palestina. Kita tahu nih, karena ada Alkitab yang mencatatnya. Jadi nggak apa-apa PBB mau runding dan sebagainya, ujungnya kita udah tahu. Nggak akan ada damai, kecuali raja damainya adalah Yesus. Dahsyat kan saudara? Yang nggak diketahui oleh PBB, diketahui oleh jemaat GBI Tasikmalaya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara nggak terlalu ngerti, nanti rekamannya dilihat lagi, dipelajari lagi. Supaya saudara lebih ngerti, oh ternyata menurut Alkitab mah bukan 2 negara, 1 negara. Yesus mesti datang dulu. Terakhir, peta, klik. Nah jadi gini, kalau saudara lihat ya. Ini adalah church age, zaman gereja. Kita hidup setelah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Sekarang kita hidup pada zaman gereja 2024. Lalu nggak tahu tahun berapa ada rapture, pengangkatan orang percaya. Yang diangkat untuk apa? Judgment seat of Christ, yaitu kursi pengadilan Kristus dibagi mahkota. Lalu ada pesta kawin anak domba, artinya bersama Yesus. Sedangkan 7 tahun di bumi itu di perintah antikris ada tribulation, penganiayaan yang hebat. Nah ini kalau pre-tribulation, ya tadi hampir semuanya pengennya di awal gitu, nggak ketemu sama mbah antikris kan. Maka gambarnya seperti itu. Jadi selama 7 tahun kita di sorga, yang di bumi diperintah oleh antikris. Lalu second coming, Yesus datang kembali ke bumi ini. Dan kemudian nabi palsu dan si antikris akan dimasukkan ke lake of fire, lautan api, Gehenna, neraka. Lalu 1000 tahun kerajaan Allah akan ada di bumi, damai sejahtera. Setannya di mana? Di jurang maut, diikat. Baru nanti setelah 1000 tahun setan dilepaskan sebentar. Lalu menyeret orang-orang yang belum lahir baru, yang keluar dari kerajaan 1000 tahun, tersesat, itu disebut perang Gog dan Magog jilid yang kedua.
Lalu kemudian akan ada pengadilan tahta putih yang besar, di mana orang-orang berdosa akan diadili. Orang yang sudah selamat nggak akan diadili, kan sudah di judgment seat of Christ. Setelah 1000 tahun akan ada kebangkitan orang-orang jahat, dihakimi dalam pengadilan tahta putih yang besar. Lalu langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap oleh hujan api dan belerang, dan Tuhan akan menciptakan new heaven and new earth, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itulah kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Kerajaan 1000 tahun akan merger, bergabung dengan kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Ini bagian ini saya belum jelaskan, nanti kapan-kapan akan dijelaskan tentang apa yang akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun. Masih ada dosa tidak? Masih ada kawin mengawinkan tidak? Manusianya yang dari sorga akan turun kembali ke bumi atau tidak? Bagaimana kondisi yang ada di sana? Nanti ngomong bahasa apa? Karena Alkitab bilang cuma ada satu bahasa dalam kerajaan 1000 tahun. Jelas bukan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, saudara-saudara. Lalu pengadilan tahta putih itu apa? Langit dan bumi baru itu apa? Itu belum dijelaskan dalam khotbah ini karena masih panjang, nanti lain waktu saya menjelaskan kepada saudara. Tapi yang jelas, pemerintahan damai di Palestina hanya mungkin terjadi setelah Yesus datang ke bumi sebagai Raja. Dialah Raja damai sampai selama-lamanya. Makanya yang paling dekat dengan kita adalah pengangkatan orang percaya. Berjaga-jagalah supaya pada waktu Yesus datang, kita tidak ditinggalkan, tapi kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri,
membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Massa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.